Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu, umat liburan semuanya, dulur. Aku pengen nunjukin ini keramaian di kandang paut ya. Ini tadi barusan aku kasih itu, kelihatan nggak itu? Itu ada kayak bak ya, bak kondangan mas bro. Itu aku isi pasir. Jadi aku siapin 4 tadi. Aku buatin 4, itu 2, 1, 2, terus 3 di sebelah itu. Kelihatan nggak ya? Nah itu di samping box itu, terus di dalam box 1, jadi 4. Jadi aku siapin 4 tarangan ya dari bak kondangan. Aku isi pasir. Jadi mereka lagi rebutan karena yang ada di sini kebanyakan udah dewasa. Kalau sebenarnya mau ngejodohin sih bisa-bisa aja, tapi aku males males ngepilihnya. Cuma di dalam ini udah positif itu ada 3 jodoh mas bro. 3 jodoh, yang satu itu pasnet, itu yang sudah ada anaknya. Itu dalam box itu ada anaknya, piiknya 2, pasnet yang kemarin itu telurnya 3 tapi netas 2. Terus ada pasangan Modena sama Santinet, terus satunya lagi Modena sama Santinet juga. Jadi rata-rata kenapa kok Santinet itu merajalela karena nggak tahu kenapa yang ada di pautan ini, anak-anakan ini kebanyakan Santinet itu jantan terus. Ya ada beberapa betina, bahkan itu ada yang ini aku paksa ya, ini jodoh paksa. Karena kalau mencari jodoh sendiri itu kebanyakan jantan Santinet malah nggak milih betina Santinet. Nah ini aku paksa, ini ada jantan sama betina, udah positif terlihat kawin. Belakangan ini sering kawin tapi belum bertelur. Ini aku paksain ya, karena aku memang pengen punya keturunan dari satu jenis Santinet. Dan juga ini juga aku paksain, ini saudara bahkan netas bareng. Ini udah bertelur bolak-balik telur tapi nggak netas-netas, ada tapel. Dan ini juga nelur, kemarin netas 1 tapi mati. Ini belly geser, ini juga sejenis. Jadi yang ada di sini itu aku paksain ya mas bro. Kecuali ini pasnet, ini jodohan ya mas bro. Ini jodohan dan udah sering, aku udah sering, udah netas itu anaknya 2. Dan mungkin untuk hari ini aku akan mindahin, mungkin ya, akan mindahin anakan 6 ekor atau 3 pasang dari Santinet itu 2 ekor, terus tapel 2 ekor, terus sama pasnet 2 ekor. Ini baru aja netas dari pasangan kipas. Terus ini tadi pagi atau kemarin itu aku buang telurnya karena infertil. Terus ini udah ngeram lagi pasangan sedarah kipas. Atau mungkin sekarang aku pindah ya? Harusnya sih pindahnya sih di kandang apa ya, shelter gitu, kandang sementara, karena ini masih terlalu muda. Kalau aku masukin di kandang paut nanti takutnya dibully atau ditarung gitu, bisa mati. Dan ini sekaligus update aja ya, perkembangan di kandang aku di bulan Desember ya, di bulan Desember ini 2003. Dan ini aku karantina karena ini ada kayak pentet atau apa namanya, ada kutil gitu. Jadi aku karantina, aku kasih vitamin dan aku obatin, walaupun obatinnya aku secara apa ya, herbal gitu. Aku kasih garam dan juga bawang gitu, aku oles-olesin, moga aja bisa sembuh. Tapi ini karantina ya, nggak bisa aku gabung. Harusnya ini udah gede untuk Modena. Terus ini ada piikan merpati liar. Itu udah piik, masih kecil banget tapi jatuh dari pagupon dan nggak dikasih makan sama indukannya. Jadi aku kemarin kayak mau mati gitu, tapi alhamdulillah masih tertolong. Aku lolos sendiri, ada 1 ekor yang aku lolos sendiri ya. Nah bro, jadi karena ini nanti aku kasih judul update aja di bulan Desember. Jadi ya kita videoin aja semuanya yang ada di kandang ternak aku. Dan ini ada bagupon, ini full isinya. Dan itu kayaknya tadi aku pantau itu untuk Jawa sukutnya, yang indukan utama Jawa sungut itu yang di lantai 2 itu kelihatan. Itu tadi kayak ngeloloh gitu tapi nggak terlihat untuk anakannya. Dan ini kandang yang paling lama sejarah ini yang bukan yang bikin nih, sebenarnya itu kandang pertama kali dari anak aku yang pengen merawat merpati ya, walaupun nggak ngerawat sih sebetulnya, cuma pengen punya aja. Itu udah ringsek dan mungkin
waktunya aku robohin dan waktunya aku ganti. Tapi ya nunggu waktu aja lah, kapan gitu. Oke. Apa lagi ya? Oh ya, untuk lovebird-nya tadi sempat aku bikin short juga, masih sering. Jadi ini aku kasih sepuk biar yang kelaparan bisa balik lagi. Tapi sekali lagi mereka balik itu biasanya untuk di awal-awal. Tapi kalau dia udah bisa menemukan cara makan di alam liar, biasanya udah nggak balik ya. Karena aku pernah punya pengalaman dulu banget, pernah kelepas lovebird aku itu masih balik, tapi akhirnya juga nggak balik. Terus ini sekarang dipakai untuk aviary yang mini ini, dipakai atau aku pakein untuk valk ya, 3 ekor. Jadi indukannya ini, terus itu anaknya 1. Dan sekarang isinya ada telurnya lagi 1 itu. Nggak tahu setelah aku pindah apa masih mau ngerami atau nggak tahu. Tapi yang jelas itu ada telurnya 1. Dan untuk bekas gelodoknya lovebird yang 3 biji itu sekarang itu ditempati. Cepet banget kan ya, karena ini banyak banget targetnya. Jadi ada 3 box, 3 gelodok yang aku masukkan di kandang parkit ini. Itu 1, 2, terus sama di ujung itu 3. Semoga aja mereka lebih leluasa dan bisa bertelur lebih banyak ya. Karena kalau yang gelodok sekecil ini aja bisa 5, bahkan pernah 5 itu netas semua. Telurnya kadang-kadang rata-rata sih 6 sih, 5, 6 gitu. Tapi pernah rekor itu 5 netas semua mas bro. 5 itu netas semua dan besar semua. Makanya cepet banget tuh untuk parkit. Nggak tahu untuk glodok segede itu mungkin bisa sampai 10 kali ya. Tapi enggak lah, rata-rata yang aku pantau di sini rata-rata telur paling banyak itu 5 mas bro. 5 atau 6 pernah kah? Tapi 5 lah, 5 setahu, dan itu pernah berhasil 5-5-nya. Yang paling sering itu netas itu 2-3 itu. Tapi pernah rekor 5 netas semua. Dan ini ada piiknya. Ini udah dipakai alhamdulillah. Ini aku spekulasi aja daripada ini ada kayak spasi gitu antara apa itu? Capnya. Antara apa ini? Capnya atau SBS-nya ini sama besi ini, kotakan aviary ini kan ada spasi. Aku spekulasi nyuruh tukang untuk masangin buat pakupon ya, atau mungkin kandang apa itu, kandang merpati. Dan alhamdulillah udah ditempatin 3 pasang ya. Dan ini udah netas, sehat. Dan kemarin yang ini sebenarnya udah netas, udah gede, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba matinya malah pindah di sini. Jadi netasnya di sini, dia matinya di blong ini ya, di lubang yang ini. Kayaknya nggak dikasih makan. Tahu gitu mungkin aku loloh ya, tapi udah telat. Aku tahu-tahu udah mati. Dan ini ayahnya juga udah ada anakannya kecil, tadi terlihat kepalanya kecil. Jadi ini baru betul lagi ya. Jadi tiga tempat. Andai aja yang indukan ini nggak jahat, mungkin tempat-tempat ini dipakai ya. Karena tempat ini nggak ada yang pakai, karena yang indukan ini itu jahat. Jadi kalau ada yang nangkring di sini pasti diusir. Oke. Tapi biasanya sih nanti tetap ada yang menang dan ada yang nempatin. Biasanya seperti itu karakter dari merpati. Oke, untuk parkitnya nggak ngitung, banyak banget pokoknya. Ini sekali lagi aku bilangin dari 2 pasang 1 ekor ya. Jadi sebetulnya 3 pasang, tapi yang betina mati 1, jadi 2 pasang 1 ekor dan jadi segini banyaknya. Hampir 50 ekor ini. Hampir 50. Dan itu selama aku ngerawat itu hampir 1 tahun itu pernah mati itu 1. Nggak tahu faktor apa, nggak ada darah juga, tiba-tiba mati 1 kali, 1 ekor aja. Terus aku lepas 1 karena apa ya, karena 2 ekor mati. Yang pertama tadi yang aku ceritain, yang pertama awal-awal tadi betina itu mati. Terus keduanya itu kayaknya indukan juga mati, betina. Terus sama yang aku lepas 1 karena dibully. Waktu itu aku yang mati itu aku ganti, aku beli betina gitu, tapi ternyata malah dibully, aku lepas. Paham kan maksud aku ya? Jadi betinanya itu dari 3 pasang betina itu mati, terus aku buang, terus aku beli lagi betina 1, dibully, terus aku lepas, terus mati, terus ada mati lagi itu 1. Jadi matinya 2, lepas 1. Aduh, mumet, aku yang ngomong yang mumet. Oke, ini udah ya tadi ya, udah atau belum ya? Ini aku bener-bener nunggu kandang yang seperti ini, yang atasnya 2 plong, bawahnya 3 plong. Karena atas itu 2 plong aku bikin besar untuk reverse swing sama bokara, dan aku taruh
di sini menghadap ke sini ya Mas Bro. Aku taruh di sini menghadap ke sini. Aduh, ngomong apa sih aku? Oke, kita liatin Bokara dan juga mungkin Gol Ahmadinnya ya. Dan ini Bokara. Ini biar aku taruh sini karena yang pertama belum ada kandangnya. Ini gede segede ayam, dan sekaligus ini adaptasi ya karena ini import ya, masih terah import, jadi perlu adaptasi aja dulu. Jadi sering aku kasih vitamin, tapi tadi aku nggak kasih vitamin karena kemarin udah, mungkin besok aku kasih vitamin lagi biar sehat dan fit. Oke, kita masuk ke sini. Kalau teman-teman lihat apa itu, ada barbel, ada dumbbell ya, karena aku tuh fitness nge-gym ya untuk kesehatan aja sih, karena ya udah usia. Dan ini juga dulunya juga aku sering pakai nge-gym, tapi ini udah terbengkelai, tapi masih aku pakai Mas Bro, kadang-kala masih aku pakai. Dan ini ada hamster, nggak tahu nih, kayaknya aku pengen lepas ya, udah nggak mau produksi, pengen aku lepas aja karena capek juga sih. Oke, dan ini mungkin buat teman aku yang kemarin tanya ternak itu yang kicau gitu, yang ada misal murai atau apa. Nah ini ada murai. Ini murai aku beli anakan, dan udah sering aku bilang ya, ini baru aja mabung untuk yang jantannya. Jadi ini aku beli anakan umur 2 bulanan mungkin, seharga 700.000 sepasang. Dan sekarang mungkin kalau nanti udah kandangnya datang, reversingnya aku pindah, dan mungkin kandangnya tempatnya reversing itu akan aku pakai untuk murai ini ya. Dan ini Gol Ahmadin. Ini teman-teman lihat ya, ini susohnya atau tempat sarangnya itu udah bener-bener full banget, udah kayak terowongan apa gitu. Tuh kelihatan nggak? Bener-bener udah full banget, padet, gelap. Jadi kayak terowongan meliku-liku gitu. Dan ini ngabisin daun pinus banyak banget ternyata ya. Tak pikir itu udah cukup gitu, ternyata kok habis lagi, tak kasih habis lagi. Dan ini tadi pagi barusan aku kasih juga habis. Oke, ternyata nggak tahu sih wujudnya seperti apa untuk sarangnya, karena banyak banget tuh pohon pinusnya. Kalau ini masih kecil, jadi aku coba aja aku kasih daun pinus, ternyata memang nggak diambil karena aku tahu ini kelihatan masih kecil ya, belum usia siapan atau kawin. Oke, kita menuju ke Poho. Ini semua yang ada di sini yang kicauan ya, itu belum kawin Mas Bro. Dan kata teman-teman, kata dari youtuber yang lebih suhu gitu, lebih sepuh, katanya perlu kesabaran. Sebenarnya pernah, nanti kita bahas. Sebenarnya pernah ada yang pernah netas, dan mungkin teman-teman yang nyimak video aku dari dulu juga tahu ada yang netas tapi gagal. Tapi kita mulai dulu dari Poho ya. Ini Pokse Hong Kong. Ini juga kemarin tuh yang betina mabung, udah full sekarang untuk bulu-bulunya. Jalan nggak ya? Kok redup sih? Bentar. Nggak autofocus ya cuy. Aduh, kok gini? Nggak tahu sih, nggak bisa autofocus. Aku bukain aja ya videonya. Nah ini dia. Oke, jadi itu yang nggak tahu sih betina yang mana, yang jantan mana. Pokoknya yang itu, yang kanan itu habis mabung, sekarang udah full lagi untuk bulu-bulunya, bahkan lebih keren. Terus yang itu, yang menurut aku jantan sih, yang itu baru aja mulai mabung. Nah itu kelihatan kan. Cuma nggak tahu, belum terpantau kawin, tapi sering mesra-mesraan, tidurnya juga bareng satu ranjang. Ini Poho ya, Pokse Hong Kong. Berharap sih ini segera kawin dan netas. Tapi ya perlu kesabaran sih kata teman-temannya. Jadi kita sabarin aja. Terus ini jalak suren, jalak yang paling komor atau kotor banget tempatnya. Jadi ini jalak suren ya. Jalak suren ini nggak tahu sih, dua-duanya gacor dua-duanya. Apakah aku kayak ragu gitu, apakah dua-duanya jantan ya? Bahkan ini gelodoknya aku kasih 2 ya, tapi nggak ada yang dipakai dan belum kelihatan kawin.
Tapi sering kreasi mereka. Cuma aku kayak ragu apa dua-duanya jantan. Kalau lihat dari bodinya sih kayaknya ya beda gitu. Tapi kita sabari aja dulu ya. Kita sabari aja jalak suren ini. Moga aja tetap, karena aku ngambilnya sih sepasang. Karena dari ahlinya, dari sepuhnya kan pastinya lebih tahu. Aku belinya sih sepasang. Nah, jadi harusnya mereka juga nggak keliru kan. Jadi kita tunggu aja. Ini glodoknya aku kasih 2 bro, ini glodok, terus tadi dalam juga ada. Nah ini dia, ini sebenarnya aku sempat beruntung. Dikatakan beruntung ya beruntung, enggak ya enggak. Jadi ini ngambil dalam waktu deket gitu jalak Bali ya ini. Itu langsung netas mas bro. Jadi netas dua itu satu mati di nggak tahu mati di kandang ya. Terus yang satu aku ambil, aku rawat sendiri. Ternyata jarak beberapa hari juga mati. Terus aku coba gitu, biarin lagi. Ternyata juga seperti itu. Satu mati dan satu aku rawat juga nggak ngatasi mati pula. Bahkan aku kasih obat dari vitamin juga nggak ngatasi, tetap mati. Jadi pernah netas 4 dia sebetulnya, 4 atau 2 kali netas. Itu sayangnya akunya yang kurang beruntung atau akunya yang belum bisa ngerawat ya. Dan habis itu bertelur lagi 2 dan ternyata salah satu dari mereka mati mas bro. Feeling aku sih betina, makanya ini aku ngambil lagi 1 ekor buat gantiin itu betina. Tapi sampai sekarang belum terpantau kawin dan telurnya aku berharap sih kemarin pas setelah ditinggal mati aku berharap fertil gitu. Aku beli kecil, beli untuk penetas mesin, alat penetas telur yang kecil. Aku tunggu sampai berapa ya, 14 hari ternyata infertil mas bro. Dan ini pasangan baru, kata suhunya juga penjodohannya prosesnya lama. Dan moga aja aku nggak keliru, jadi bener-bener yang mati betina dan karena aku ngambilnya betina. Moga aja nggak keliru lah. Kalaupun keliru ya yang penting sabar aja dulu. Pesannya seperti itu. Jalak Bali ya mas bro. Terus ini kacer. Ini kacer beli anakan. Ini murah sih belinya karena anakan. Masih kecil aku beli kacer dan ini positif lah, kelihatan jantan sama betina. Karena memang aku pesennya walaupun kecil tapi aku pastikan sama mas siapa dulu ya lupa, dari Jogja atau siapa. Itu pokoknya jantan sama betina dan ini udah gede banget, udah kayaknya udah bener-bener, mungkin aku nggak mantau, mungkin udah kawin kali ya. Dia kelihatan banget dari postur dan juga dari corak warnanya itu kelihatan banget beda. Jadi kayaknya yang kanan itu jantan, yang kiri betina. Dan ini udah aku siapin, udah kasih daun pinus dan daun cemara. Moga-moga dia mau segera untuk munjal ya mas bro. Nah ini itu ada telurnya 2, kelihatan nggak ya? Ada telurnya 2 dan itu si jantan yang ngerami. Nah itu ada telurnya 2, si jantan yang ngerami. Jadi reverse swing ini anakannya 1 yang aku taruh di kandang paut. Dan nanti kalau kandangnya yang aku pesan itu udah dateng, nggak tahu sih aku nunggu netas atau enggak. Mungkin kalau merpati itu nggak perlu nunggu netas, aku pindahin juga mau ngeram ya. Jadi kalau kandangnya udah dateng, ini aku pindah, terus ini aku tempatin untuk murai mas bro. Aku tempatin untuk murai yang tadi. Aduh capek juga ya ngomongnya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya yang bisa aku share ke teman-teman ternakan aku di bulan Desember ini atau perkembangan. Dan ini merpati pada nongkrong di sini. Moga aja kamu suka video ini, dan kalau kamu suka kasih like, kalau kamu nggak suka dislike juga nggak apa-apa. Biar akunya makin semangat ya mas bro untuk bikin konten atau memberikan informasi atau mungkin pengalaman aku selama ini yang aku alami. Intinya di sini semua ini awalnya untuk hiburan ya, karena bukan bakat sih, hobi aku kecil ya. Hobi aku kecil itu ngerawat burung, dan ini baru aja bisa ngelanjutin hobi aku waktu kecil. Apalagi kan sambil nunggu masa-masa pensiun aku ya, yang kurang lebih 1,5 tahun. Itu pun nggak ada sih, 8 bulanan mungkin ya. Kayaknya enggak lah, bukan 8 bulan, pokoknya 1,5 tahun lah sekitar itu aku mau pensiun. Jadi ini udah aku siapin untuk
kegiatan aku, kesibukan aku selain pekerjaan aku utama aku ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang udah support. Nah itu, weh, itu kelihatan kan? Ada 4 ekor lobetnya balik, mungkin mau makan. Kelihatan nggak ya? Itu ada 4 ekor. Ini kayak gelap ya. Nah itu 4 ekor lobet pulang, dia mau makan. Terkadang juga pengen kayak greget, pengen megang, pengen aku rawat lagi, tapi enggak lah, udah ikhlas aku. Alhamdulillah. Kalau masih ingat aku, masih ingat rumah, silakan makan karena aku sediain cepuk di situ. Oke, terima kasih ya, sampai ketemu di video, see you, bye bye, wassalam.